Hai Will, Oke, hai apa kabar? Mbak Sari, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kondisi di Ternate gimana Will sekarang Will? Lebih sepi, tapi masih sedikit lebih rame kalau dibanding Jakarta ya, karena Hmm. baru satu yang positif, Hmm. sehingga meskipun sudah orang udah mulai panik, tapi masih pada warawiri. Aparat yang masih rajin menyuruh-nyuruh kalau anak-anak muda ngumpul tuh suruh Hmm. ke rumah. Oh, oke. Alhamdulillah dia berarti aparatnya cukup gerak cepat ya dengan Iya, kondisi seperti sekarang. iya. Oke deh Karena Will, ngeri mudah-mudahan kan? di Mhm. Iya, karena ngeri maksudnya lihat jumlah Jakarta bertambah, sementara akses orang dari Jakarta ke Ternate belum ditutup. Orang masih Oke. bolak-balik itu sih yang bikin waspada saja. Sebagian besar Mm-mm. sudah WFH. Oke. Ya mudah-mudahan di Ternate nanti bisa aman, nggak banyak yang terkena dampak ini ya Will. Amin, amin. Insya Allah Dan kita semua. thank you banget nih untuk semangat belajarnya dan dedikasinya ini tetap hadir di acara kita sore ini. Insya Allah sebisa mungkin asal jangan mati lampu aja. Oke, sip. Baik kalau gitu. Nah, hari ini kita punya Mbak Gita. Oh Gita iya. udah ada di sini. Hai Gita. Hai 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 hai. Oke. Jadi terima kasih banyak nih buat Gita. Jadi aku tuh sebenarnya kenal Gita, tahu Gita udah lama, lalu kemudian tahu bahwa Gita dan ada satu temanku lagi, Mas Pri, ngajar di Universitas Pembangunan Jaya. Sejak itu aku follow Instagramnya UPJ dan terus terang sebenarnya ketika follow Instagramnya UPJ tuh jadi pengen kuliah lagi karena kuliahnya seru banget gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatannya cukup modern gitu. Nah, ketika kemudian kita mulai diminta untuk stay at home, belajar di rumah, kerja dari rumah, aku amati dari beberapa Instagram universitas yang aku ikuti, UPJ itu paling cepat gitu ya. Jadi jadi penasaran juga sebenarnya gimana sih UPJ itu menyiapkan diri gitu. Nah, ternyata pas kontak Gita, ternyata Gita juga anggota dari forum yang mengembangkan kurikulum berbasis online di 15 perguruan tinggi di Indonesia gitu. Jadi dan alhamdulillahnya Gita bersedia sharing hari ini. Jadi kita beruntung banget hari ini bisa dapat kesempatan untuk dengar pengalamannya Gita dan juga diskusi ya, terutama buat teman-teman yang memang profesinya dosen, pengajar, pendidik, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan gitu ya Git. Oke, nanti kita akan kenalin diri lebih intens lagi. Sebelum saya serahkan share screen ini ke Gita, saya mau kasih kesempatan buat teman saya, Didi, dalam 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini dengan kliniknya punya gerakan untuk mensupport mensupport teman-teman tenaga medis untuk bisa punya kekuatan mental gitu ya. Nah, saya mau kasih kesempatan buat Didi untuk sharing seperti apa gerakannya dan mudah-mudahan apa yang bisa kita support gitu di dengan gerakannya Didi. Silakan Di. Ya, makasih teman-teman semua, makasih Sari, Adek udah ngasih kesempatan buat saya di sini buat jelasin sedikit tentang program klinik. Jadi kalau misalnya teman-teman juga semua pada mau nih, boleh silahkan Instagram akunnya klinik saya yaitu @mswellbeing_Jakarta. Di situ kami tuh hampir tiap kali mulai kayak trik-trik untuk self help, bagaimana mengurangi kecemasan, bagaimana mengisi waktu di rumah, pokoknya segala macam yang bisa kita lakukan untuk meringankan perasaan kita pada saat harus ada di rumah ini untuk membantu berhentinya ya penyebaran si virus aneh ini.
Nah, khusus untuk tenaga medis itu kita buka sebenarnya chat line itu di DM bisa langsung di Instagramnya situ. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi di situ ada psikolog-psikolognya MS Wellbeing yang siap sedia kalau misalnya ada teman-teman di garda depan, nggak harus tenaga medis ya, siapapun yang di garda depan yang mau konseling, ya misalnya mau mengurangi kecemasannya, atau misalnya kan pasti orang juga bagaimanapun juga pasti cemas, pasti khawatir gitu ya. Nah sebenarnya kami sih juga nggak mau membatasi untuk para petugas garda depan juga sih, jadi kalau siapa aja yang mau konseling di situ yang berkaitan dengan masalah ini, masalah COVID-19 ini, masalah psikologisnya ya, itu boleh silahkan langsung aja ke DM kami di situ, nanti pasti akan ada yang menanggapi. Gitu, Sar. Tapi kalau mau ngeliat tips-tips aja, mau latihan self-help sendiri, di situ di di tayangannya itu di depan ada macam-macam deh di situ. Oke. Jadi selama masa ini tuh di Instagramnya MS Wellbeing sendiri tuh ada beberapa tips-tips praktis gitu ya, Di? Iya, ada yang untuk mengurangi kecemasan, ada yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita memakai pendekatan ada Jinshin Jutsu gitu, macam-macam deh. Kita nanti mau tayangin juga misalnya gimana sih kalau misalnya kita punya anak yang special needs gitu ya, terus kita harus di rumah terus sama mereka, apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Misalnya ada juga di situ. Oke. Garda depan tuh definisinya apa sih, Di? Siapa aja sih sebetulnya yang berhubungan langsung dengan ini ya, dengan entah si ODP, PDP gitu kan. Jadi mulai dari dokter udah pasti, perawat, terus udah gitu kan ada mungkin petugas admin, termasuk sopir ambulansnya, para tentara polisi yang jaga di situ, yang suka nganter-nganter makanan. Pokoknya siapa aja yang kira-kira ada deket-deket di daerah situ. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, misalnya teman-teman semua cemas banget atau pengen cerita apa, silahkan juga. Kita nggak nanya dulu kok, emang dokter ya? Enggak, tenang aja. Mekanismenya gimana, mekanisme konselingnya? Ya, kalau orang mau minta bantuan konseling, yang harus dilakukan apa, Di? DM aja langsung. Oke. Jadi mekanismenya chatting ya? Gitu aja. Iya, chatting di DM-nya. Oke, kalau gitu. Nah, buat kita-kita yang hadir di sini dan tentunya terkurung di rumah nih, Di, atau work from home gitu ya, apa sih yang bisa kita bantuin untuk mengoptimalkan gerakannya Didi ini dan MS Wellbeing? Kalau boleh sih, kalau kenal misalnya memang garda depan atau ini boleh tolong disebarin juga kalau memang kita ada konselingnya kalau misalnya memang dibutuhkan. Kemudian teman-teman juga boleh ikut ngeliat dulu di Instagramnya. Siapa tahu ada konten-konten yang kira-kira teman-teman juga mau share ulang, silahkan juga. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak loh, Di, untuk sharingnya dan juga untuk inisiatif free online counseling ini. Diperluin banget, dan salam buat teman-teman yang menjaga di balik layar DM-nya MS Wellbeing untuk melakukan online counseling. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini bareng-bareng dan sehat gitu ya. Thank you banget, Di. Thank you. Oke, jadi tadi sedikit informasi dari Didi untuk gerakan kita sama-sama bisa menghadapi situasi ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya mau langsung aja ke Gita. Silahkan, Git, dimainkan. Dan seperti biasa, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat box, saya dan Ade akan bantu pantau. Oke. Terima kasih teman-teman dan sudah atas memberikan kesempatannya. Nah, di sini memang saya tuh ingin berbagi lebih ya, nggak bisa menyebut diri sebagai expert juga, tapi paling nggak apa yang kita jalanin setiap hari ngajar online, pembimbingan online, itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga. Aku coba share screen ya.
Oke. Nah, seperti kita tahu tuh kan kita dalam beberapa hari ini gitu kan, tiba-tiba harus berpindah dari yang biasanya ngajar manual gitu kan, datang ke kelas, ngabsen sebelum ngajar itu panggil nama dulu, hadir apa enggak gitu kan. Oh, anaknya kelihatan, kalau anaknya telat kelihatan, kalau mau ke toilet kelihatan gitu kan. Kalau dia nggak ngerti kelihatan, wajahnya bingung kelihatan, tiba-tiba kita semua harus dalam waktu sekejap harus jadi online. Nah, kalau di tempat saya kerja di Universitas Bangunjaya, bahkan ini terjadinya pada saat weekend, di mana kita semua itu pas Sabtu Minggu depannya tuh udah ujian tengah semester. Jadi semua soal udah dibikin. Nah, dalam weekend ini tiba-tiba ada WhatsApp dari rektorat, kita semua meminimalkan orang ngumpul pas UTS. Semua soal yang tadi disiapkan untuk di-print, dibagi dengan orang duduk ngerjain ujian, kalau bisa diubah jadi online. Itu dalam benar-benar koprol di weekend itu terjadi gitu kan. Ada yang koprol sampai ya udahlah dijalanin, ada yang koprol marah-marah ya, nama juga kan lagi weekend ya gitu kan. Nah, ini terjadi dan kemudian besoknya udah ujian, dan ujian kan situasi yang nggak biasa ya gitu kan. Orang duduk harus biasanya di absen, kelasnya juga beda, jamnya juga sedikit berbeda dengan yang biasanya. Jadi ada banyak hal yang dimana kita tiba-tiba harus berubah dengan cepat. Nah, yang dari pengalaman itu sampai sekarang kita tiba-tiba menjadi online, nggak cuma saya yang ngasih kuliahnya jadi online, anak di rumah tiba-tiba harus belajar juga secara online gitu kan. Ada si mbak yang anaknya pun harus belajar online juga gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Tiba-tiba rumah kadang-kadang kan ada masa sepinya, ada kosongnya, tiba-tiba semua orang ngumprak di rumah, semua orang mesti gantian kapan online conference, kapan rapat gitu kan. Tiba-tiba bisa waktunya bersamaan lalu kita berbagi, ada yang di room, ada yang di kamar, ada yang di ruang tamu, ada gitu. Nah, ini dari hasil ini kita mencoba mendiskusikan dan mudah-mudahan bisa ketemu apa yang sejauh ini apa ya, works out lah kira-kira. Nah, ini semua memang gara-gara ya yang bikin yang bikin gara-gara adalah si virus ini gitu kan. Dan tentu saja karena bayangkan ke kuliah biasa yang ketika kita udah penuh persiapan menjadikannya online itu saja pasti ada banyak kendala. Apalagi tiba-tiba di tengah jalan harus berubah. Dosennya harus berubah, mahasiswanya harus berubah, petugas administrasi harus berubah, tantangannya banyak banget. Kalau saya kebetulan agak beruntung karena sebelum jadi dosen, jadi wartawan. Jadi cukup terbiasa lah untuk bekerja pada jam-jam tidak konvensional, pada ruang-ruang yang tidak konvensional, yang juga kemudian dilanjutkan ketika lanjut menjadi bekerja di NGO, di LSM, di mana harus melakukan diskusi juga secara online karena mitranya sendiri ada di negara lain, ada di zona waktu yang berbeda, ada di negara yang berbeda gitu kan. Jadi rapat virtual nggak susah lagi gitu kan. Mau kelihatan videonya, cuma kedengeran audionya, mau chatting gitu udah bisa deh gitu kan. Bisa dibayangkan teman-teman yang lain mungkin nggak sebegitu mudah gitu kan. Kalau dilihat apa sih yang membuat orang mudah dan susah itu tentu saja ada pengalamannya gitu kan. Pengalaman masa lalunya dia lebih mudah dan karena ada kumpulan-kumpulan pengalaman baik pendidikan atau pengajaran dia atau pekerjaan dia gampang migrasi. Tetapi juga ada kayaknya apa ya, kepribadian kali ya. Kalau misalnya kalau kita ingat di teori psikologi itu ada yang openness to experience. Orang-orang yang open to experience akan ayo kita jajalin aja, hajar aja gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang tipenya lebih hati-hati, terus lebih konvensional, itu mungkin agak susah dia untuk istilahnya harus koprol mendadak. Tapi ya mau nggak mau itu kan virusnya udah datang ya gitu kan. Kita semua harus kerja di rumah dan kita semua jungkir balik dengan apa yang kita bisa.
Nah, pada hari-hari pertama itu terasa betul perbedaan antara kuliah tatap muka dengan virtual. Teman-teman yang di sini mungkin yang jadi dosen mungkin juga bisa berbagi pengalaman, mungkin apakah ada yang udah ngalamin lalu tiba-tiba harus menatap layar bukan lagi menatap wajah gitu kan. Tapi yang jelas ini sih saya rasakan banget gitu kan. Sebelum virus ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Sari, saya itu Universitas Pembangunan Jaya tempat saya bekerja itu berkolaborasi di dalam satu konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Kami semua itu kira-kira terdiri dari belasan universitas swasta maupun negeri di berbagai tempat di Indonesia. Ada USU, ada Unjani dan segala macam. UHAMKA, ATMA dan segala. Nah, tapi yang memang ini khusus psikologi. Nah, kita punya beberapa moda kerja, salah satunya misalnya membuat artikel, lalu membuat buku bersama. Salah satu proyek kita adalah membuat buku namanya Psikologi Indonesia. Saya sebetulnya salah satu penulis bab di dalam buku itu. Nah, kita sebagai penulis bab itu harus melakukan kuliah online. Kenapa? Karena di dalam buku itu penulisnya itu dari macam-macam. Semuanya punya umatnya masing-masing lah di dalam universitasnya. Nah, ini gimana caranya? Ya udah kita virtual aja pakai aplikasi namanya GoToMeeting. Diurut nomor 1, bab 1 ya duluan, bab 2 kebetulan babku paling akhir. Jadi kan lumayan nih kita bisa ada nafas sedikit bisa ngelihat dulu contoh yang lain. Oke. Karena aku yang paling terakhir jadi bisa ngelihat oh ya, ada yang duduk lalu ngomong fa 2,5 jam terus tiba-tiba pas lagi ngomong ada azan ya lo oke gitu kan ada yang di satu ruangan suaranya menggema susah banget kedengeran oh oke. Jadi sambil itu kita ambil belajar ya oh ini yang what works what doesn't work gitu kan. Jadi pada saat sampai ke perkuliahanku, aku sengaja memilih pada hari Sabtu karena bisa kita kuliah pada hari itu karena ada satu kantor kosong, ya kan? Nggak perlu bingung, tinggal ke internet ke kantor, kantornya kosong, nggak perlu ada orang ini sih kita ngomong sendiri ngapain gitu kan? Ya emang lagi ini kan kita ngomong sendiri. Dan di situ aku bisa bawa macam-macam, bawa properti. Jadi aku menceritakan tentang bagaimana ceritanya di dalam babku itu adalah ketika seseorang itu di dalam situasi konflik, akhirnya dia seperti harus memilih identitasnya. Waktu itu konflik yang digambarkan di dalam babku adalah konflik seorang jurnalis, para jurnalis lokal masuk ke daerah konflik, dia mesti milih hari ini gue itu identitasnya apa sebenarnya? Apakah sebagai seorang muslim gitu kan? Waktu itu konteksnya konteks konflik di Ambon. Apakah sebagai jurnalis ketika identitas profesional, ketika identitas personal itu berkonflik mana yang dia pilih gitu kan? Nah menuju ke sana, aku tuh udah kayak main panggung boneka. Misalnya, ketika menjelaskan bahwa orang punya identitas berganti-ganti, aku tuh ngeluarin topeng kelinci lah, ngeluarin gitar lah, ngeluarin kacamata renang lah gitu. Udah kayak orang lagi panggung boneka gitu kan. Ya, kan untuk menggambarkan bagaimana si identitas itu bisa berganti-ganti tergantung peran kita, konteksnya. Itu udah pakai persiapan. Itu pun ketika saya ngelenong gitu selama 2,5 jam itu di depan laptop itu rasanya ya ampun nih aneh deh ini kan gue lagi ngomong sama laptop ya terus gitu. Padahal di situ sebelah sini ada mahasiswa juga yang ngikutin, ada yang respon juga macam emang ada sesuatu yang nggak bisa tergantikan sih. Mau kita suka nggak suka memang nggak ada sih yang menggantikan intimacy, the personal touch atau kenyamanan dari kita tatap muka. Tapi kan kita berada dalam situasi di mana kita harus virtual nih sekarang. Nah, dalam virtual memang kalau tadi dibandingin ada yang hilang sih gitu kan. Tadi kalau saya di kelas ngomong udah mulai rada kecepatan. Terus balik lihat mahasiswa mukanya tunggu gitu kan. Alisnya berkerut. Oke. Nggak usah ditanya, langsung pause, diulang lagi dengan sedikit lebih pelan, ya kan? Karena ada feedback langsung. Sekarang kan susah ya, gitu kan? Kadang lagi online terus tiba-tiba gitu putus, gitu kan? Kadang dia bisa chat, kadang dia agak susah. Terus memang
akses itu jadi kunci ya. Ada beberapa dari mahasiswaku tuh udah hilang, dan kita khawatir juga bahwa dia emang hilang karena dia nggak punya akses aja. Dia dalam kondisi istilah kelompok sosial menengah tapi yang rentan, yang bawah. Jadi ketika ada disrupsi seperti ini, dia bisa aja semua yang tadinya dia bisa akses, kuota internet dan segala macam, itu jadi nggak bisa lagi. Dan ini ada beberapa tuh bahkan kita udah khawatir juga nih, wah kayaknya hilang gitu kan. Sama kita juga ngelihat akses itu satu hal. Yang lain juga akses secara intelektual gitu kan. Kita tahu mahasiswa kita kadang ada yang pintar, ada yang enggak gitu kan. Dan kadang-kadang belajar bersama teman itu bagian dari dia tumbuhnya gitu kan. Emang istilahnya dia struggling juga gitu sebenarnya. Dan teman-temannya lah yang membantu dia. Dan dia juga baik sama teman-teman sehingga teman-teman bisa bantu dia. Dan ketika dia harus di rumah sendirian dan teman-teman yang lain juga jungkir balik, dia jadi nggak bisa lagi aksesibilitasnya itu jadi anjlok gitu kan, karena tidak ada support sosialnya tadi hilang. Nah itu yang membedakan banget tuh antara kuliah tatap muka dengan kuliah virtual, di mana hal-hal yang tadinya bisa kita atasi gitu kan, bisa kita gunakan, maksimalkan social support untuk bisa mengakses kesempatan pendidikan, jadi susah. Mau nggak mau kan kita akhirnya harus mengakui kekuatan finansial jadi penentu juga di sini. Kalau kita punya uang atau dana cukup untuk beli kuota internet secara stabil, kita jadi bisa. Tapi kalau enggak, akan berat. Memang itulah kenyataan yang kita hadapi nih sekarang. Tiba-tiba, boleh nggak kita pause bentar? Kita dengar juga dong pengen dengar juga dari teman-teman yang sekarang berada pada mau nggak mau terpaksa untuk virtual gitu ya, Git. Kalau kita kan tadi sharing pengalamannya kita. Boleh dong teman-teman dibuka mic-nya, sharing singkat. Apa sih yang teman-teman alami sebagai persamaan, perbedaan yang tadinya tatap muka, mau kuliah, mau belajar gitu ya, bantuin anak belajar gitu ya. Terus sekarang kita semua dipaksa untuk virtual gitu. Boleh silakan dibuka mic-nya. Siapa yang mau berbagi? Kita mau dengar suaranya juga loh. Aduh, kepada malu-malu ya. Malu-malu ya. Boleh. I never see. Boleh. Kita biar minum dulu, Git. Ya, ini terus dia ya. Apa sih yang dialami? Share aja. Mumpung bisa unek-unek nih. Kan kita lagi ngopi ceritanya. Kita lagi nongkrong nih di kafe ceritanya. Oh, teman-teman memang di dalam bidang pekerjaan atau di apapun aktivitas sosialnya itu, ketika koprol mendadak ini, apa aja yang dialami atau hambatan atau tantangannya apa aja? Silahkan. Mbak Ratika kayaknya senyum-senyum, kayaknya ada yang mau dicurahkan nih tantangannya menghadapi situasi yang sekarang. Boleh loh Mbak, silahkan dibuka mic-nya. Wilsa mic-nya udah terbuka. Boleh, silakan Will. Oke, makasih. Kalau soal virtual ini sebenarnya mau dibilang baru sekali juga tidak. Namanya belum terbiasa dipakai. Banyak dari ketika pertemuan yang sebelumnya tuh berasa sangat bermanfaat, karena jadi hal-hal yang biasanya tidak kita siapkan untuk pertemuan virtual itu, apa saja yang harus disiapkan. Kayak tadi aja, tiba-tiba jam 6 terus cari latar gitu-gitu dengan dengan pengetahuan yang kemarin tuh. Tetapi kendala ketika di rumah sekarang ini, kalau saya pribadi itu adalah ketika semua orang ngumpul, sekarang nih ngumpul
jadi susah untuk formal dalam artian bekerja meskipun spare waktu. Anak-anak jadi banyak permintaan, boleh bikin PR atau boleh bikin tugasnya, tapi mama bikin kue ini ya, pokoknya minta masakin ini ya. Jadi kok kayaknya capeknya berlipat, tapi ya dinikmati saja. Kalau itu sih yang dari aku. Thank you Will sharingnya. Sama, aku kemarin lagi conference call, tiba-tiba anakku teriak, Bunda mau kolak pisang. Cakep. Langsung GoFood deh. Iya. Ratika silahkan. Aku mau sharing boleh? Iya. Ya, boleh. Tika dulu deh, Tika dulu. Tika aja dulu. Mbak Ratika silahkan, nanti habis itu baju. Oke, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Nah, jadi kalau yang saya itu pertama kali dapat postingan itu tuh harapannya pengen dapat tambahan aplikasi lain, karena memang mahasiswa saya itu malah dia itu, Bu, saya tuh di daerah terpencil, aduh kayak gimana nih Bu, nanti saya ketinggalan materinya apa segala macam. Terasa kayak aduh gimana ya, apakah apakah kita bisa tahu aplikasi mana yang dia itu kayak WhatsApp, kan kalau WhatsApp itu kan lebih kayak ringan gitu kalau menurut saya. Jadi kalau di sinyal terpencil pun dia tuh kayaknya masuk-masuk aja gitu loh, nggak berat. Nah, saya tuh butuh informasi terkait aplikasi yang mungkin bisa memadai di daerah-daerah terpencil tersebut, Bu. Karena mahasiswa saya mungkin kebanyakan di daerah terpencil dan mereka kasihan banget. Iya, betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ratika. Mbak Ratika dari Papua ya ini? Mbak Ratika, ini lokasinya dari Papua? Oh, nggak kedengeran. Oke, jadi pertanyaannya tadi aplikasi-aplikasi yang bisa ringan gitu ya. Iya. Mbak Sari. Langsung Ju. Oke. Mbak Sari. Ya. Saya di Surakarta. Oh, Surakarta. Oh, dari Surakarta. Tapi kan Surakarta itu kalau misalnya mereka mahasiswa. Oh, mahasiswanya yang di daerah ya. Oke. Thank you Mbak Tika.